dalam gaya hidup. Contoh, dalam hal buang air saja. Ya, kita sama-sama tahu baik anjing maupun babi, setelah buang air kecil mereka nggak punya aturan, tuntunan supaya mereka bercebok, bersih-bersih dari setelah buang air. Nah, sekarang saya tanya Sanjaya, ya, apakah kamu setelah buang air kecil cebok? Cebok. Oke, siapa yang suruh? Ya, saya nanya ke Bang Faruk nih. Hukum tertinggi di Islam itu apa? Yang saya tanyakan, siapa yang suruh? Oke, saya jawab dalam ini ya, Kristen. Kalau di kami Kristen itu hukum tertinggi itu hukum kasih. Itu ada. Saya nggak tanya itu loh, Dinda. Yang saya tanya, iya, jelas. ketika kamu katakan jawabannya. Ini jawabannya. Cebok, setelah kamu buang air kecil cebok, yang nyuruh kamu tuh siapa? Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh kami. Oke, di mana Yesus merintahkan kalian setelah buang air kecil cebok, di mana? Tuhan Yesus ada di ayat Alkitab, kasihilah manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saya mengasihi diri saya sendiri, saya pasti cebok, Bang. Saya pasti cebok. Nyambung itu. Nggak nyambung. Kalau abang Bang Faruk mengasihi diri abang Apa sendiri, korelasinya cebok sama kasih yang nggak ada? saya mengasihi diri saya sendiri, Bang. Saya mengasihi diri sendiri. Itu. Saya dikasih logika mengasihi diri saya sendiri. Saya cebok kalau habis buang air besar, mandi, bebersih. Itu baru jawaban. Berarti kamu menggunakan logikamu kan untuk bercebok, bukan karena diperintahkan, ya kan? Hukum tertinggi kami kasih, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, mengasihi musuh pun kami kasih. Kalau ada musuh nggak bisa cebok, kami cebokin juga, Bang. Enggak, gini Dinda, aku nggak minta dicebokin samamu, kau pun nggak ada. Udah. Hukum kasih yang tertinggi. Dengar dulu. Gantian kita ngomong. Ya. Yang saya tanyakan ini tadi Dinda, ya kan? Perihal tentang perintahnya gitu loh. Adakah perintah dari Yesus setelah kau buang air kecil tuh cebok? Adakah? Iya, nggak ada, ngapain kita ngurusin cebok, Bang? Hukum tertinggi itu hukum kasih. Iya, tinggal jawab aja. Ada tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang saya tanya lagi. Nah, sekarang saya komparasi. Nah, babi, adakah aturan yang diberikan kepada babi siap buang air kecil di cebok? Nggak ada. Maka muncul pertanyaan, lantas apa bedanya kamu sama babi? Bang, hukum tertinggi di Islam Sama-sama apa? Itu pertanyaan saya. Hukum tertinggi di Islam itu apa? Apa? Hukum tertinggi di Muslim itu apa? Hukum tertinggi? Hukum tertinggi dalam Islam? Iya. Ya sunatullah. Apa itu artinya? Hukum Allah. Ya itu sama, hukum di kami juga hukum kasih, itu paling tertinggi. Oke, kita lompat ke sana ya. Biar kita kaji nih, gitu loh. Bahwasanya kok nggak paham tentang Yesus. Kasih satu ayat di Bible di mana Yesus mengatakan kepada iman Kristen, hukum tertinggi adalah kasih. Di mana datanya? Di Matius. Ya, Matius berapa? Saya lupa, tapi ada di Matius. Ya. Biar kita kaji. Matius berapa? Silakan. Kau kalau mau lompat ke sana, aku ikutin kau udahlah. Penting kau udah akui, kau udah sama babi, udah. Matius berapa? Sebentar. Matius berapa? Cepet. Hah? Matius 22 ayat 39. Oke, silakan baca Dinda. Matius 22-nya silakan. Jangan keluar dari perangkat. Nggak dengar. Intinya kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, Matius 22 nomor 39 kan? Iya kan? Iya, betul. Oke, Matius 22 nomor 39. Bentar ya, kita kaji ya. Sekarang coba kamu buka Lukas 14 nomor 26.
sebentar. Iya. Itu yang tentang membenci. Harus ngikut Tuhan, harus membenci orang tuanya. Nah, Bahkan nyawanya pun nyawanya sendiri. nah, ketika kau ikut Yesus, kau harus mengasihi mamakmu atau membenci mamakmu. Kalau di secara tertulis memang seperti itu. Cuman masih seperti itu. Ya tadi Jadi- patokannya Bang Faruk. Jadi hukum yang utama dalam iman Kristen mengasihi atau membenci. Mengasihi. Oke, saya ulang lagi. Ketika kau mengklaim dirimu ikut Yesus, kau harus mengasihi mamakmu atau membenci mamakmu dalam Lukas 14 nomor 26. Mengikut Tuhan Yesus berarti mengasihi Tuhan Yesus. Otomatis kita harus Saya nggak meninggalkan tanya orang kau tua kasih kita. Yesus atau tidak, Bahkan- Dinda. Bahkan nyawa kita sendiri di situ ditulis. Iya, saya nggak tanya kau kasih Yesus atau tidak, nggak saya tanya itu, saya nggak bahas itu. Yang saya Intinya tanyakan, inti ayatnya di situ Bang dengar Faruk. dulu, Inti ayatnya di situ. jangan dekat dulu kau. Judulnya pun baca Bang. Berdasarkan Judul perikopnya di dengan situ apa? Iya, Judul dengar Dinda. perikopnya. Berdasarkan Lukas 14 nomor 26, ketika kau ngikutin Yesus nih, mau jadi muridnya Yesus nih, ya, kau diajarkan mengasihi orang tuamu atau membenci orang tuamu. Jadi kalau di tertulis di situ seperti itu, membenci. Iya, Di situ. membenci. Tapi di situ Jadi hukum yang utama mengasihi bukan Tuhan Yesus. mengasihi, tapi Untuk- membenci. lah, yang paling utama tadi Bang Faruk judulnya pun jelas. Judulnya perikopnya pun di situ jelas kalau Bang Faruk baca. Iya, perikop Jelas yang di situ. mana? Kau mau baca Yang dari nomor pertama berapa, harus Dinda? mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan harus ada yang ditinggalkan. Oke, sekarang kita kaji apakah benar ya kepada manusia ternyata kau membenci ya. Selesai udah sama manusia ya, sekarang sama Tuhan. Apa kau yakin kau mengasihi Tuhan? Yakin Oke, Tuhan yang kau kasih siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, seandainya ketika Yesus ditangkap, dipukuli, diludahin dan disalibkan di kayu salib, pada saat itu kau ada, ketika saat itu kau ada, apa yang kau lakukan? A. Menunjukkan kasihmu pada Yesus dengan menyelamatkan dia dari penyaliban. B. Membiarkan Yesus mati di kayu salib. Apa yang kau lakukan? Bang Faruk, saya nggak bisa memposisikan di situ. Itu udah nubuatan begitu semua. Yesus Kristus itu udah dibuatkan. Mau gimana? Udah membuat Tuhan Saya itu nggak tanya ada yang harus nubuat. menyangkal. Dengar Dinda, Dia harus saya nggak mati. tanya nubuat. Dengar Dinda. Sama halnya begini. Kalaupun sudah ditetapkan pemerintah, andaikan bapakku disatakan bersalah, dipukulin orang di depanku, ya, udah ditetapkan pemerintah ini. Tapi karena kasihku kepada bapakku, nggak akan kubiarkan bapakku dipukulin orang. Aku akan berupaya menjadi perisai dari bapakku. Biar aku dipukulin gitu loh. Jangan bapakku, nggak akan tega aku lihat bapakku dipukulin orang. Itu bukti kasihku. Sekarang saya tanya, ya berdasarkan Matius 22 nomor 39 yang kau kasih data ini tadi, kau mengasihi Tuhanmu. Saya tanya, jika kau memang mengasihi Tuhanmu, seandainya kau hadir pada saat penyaliban Yesus, apa yang kau lakukan? A. Membela Yesus dari penyaliban, menyelamatkan Yesus dari penyaliban dengan menunjukkan kasihmu. B. Membiarkan Yesus mati di kayu salib. Apa yang dibedakan? Apa yang akan kau lakukan? Dari kondisinya Bang Faruk, saya di situ posisinya apa? Manusia biasakah? Atau murid-muridnya atau muridnya Tuhan Yesus? Jangan kasih kondisi Ini seperti saya itu. tanyakan Dinda, Yesus ini kan udah kutanya tadi sama kamu Tuhanmu, betul? Betul. Oke, nah ketika dia ditangkap, dipukuli, diludahin, disalibkan lalu meninggal di kayu salib, dan kau ada pada saat itu, kalau memang kau mengasihi dia, apa yang kau lakukan? A. Menolong dia. B. Membiarkan dia. Kalau saya sebagai murid Tuhan Yesus di situ membiarkan dia. Nah, berarti kau tak mengasihi. Ya emang seperti itu nubuatannya. Seperti itu Bang Faruk Jangan nubuatannya. ngasih dia. Satu anak manusia akan, bukan banyak anak manusia, hanya satu anak manusia. Gimana kalau saya nolong berarti dua anak manusia nubuatannya nggak Iya, mungkin. berarti dengan kau membiarkan dia tidak menolongnya, kau tidak mengasihinya kan? Sudah nubuatannya seperti itu Bang Faruk, nggak bisa Aku disangkal. nggak bahas Satu nubuatan anak juga. manusia. Kalau saya menolong dia, dua anak manusia. Hah? Paham Apa? di situ. Kalau Kenapa? kan nubuatannya satu anak manusia akan menebus dosa seluruh manusia. Kalau saya nolong ada dua anak manusia di situ.
Oke. Gini Dinda. Gimana? Aduh. Kalau gini Dinda, yang saya bahas itu bukan tentang kematiannya. Kalau kau tolong dia nggak jadi mati dong. Ya nggak Orang kau mungkin. tolong dia. Aku pun di situ pasti dimatikannya juga, karena emang udah kayak mana 2 lawan banyak di situ. Itu namanya kau ngaku kalah sebelum berperang. Emang sudah kalah, buatannya harus kalah. Karena Belum di lagi perang udah ngaku kalah satu kau. anak manusia harus menebus dosa manusia, bukan 2. Kalau saya di situ nolong dia, ada 2 anak manusia. Dinda, saya tidak membahas tentang penebusannya gitu loh. Emang Yang itu saya tanyakan beruntut Bang Faruk, sikapmu. penebusan seperti itu, 1 anak manusia itu Iya, saya kasih nggak tadi. saya nggak Kasih bahas. 1 anak Dengar. manusia menebus Dinda, dosa dengar abangnya. manusia. Dengar abangnya Dinda. Walaupun Saya tertinggi. tidak membahas tentang apa gunanya dia mati, tidak. Yang saya bahas ini responmu, implementasi dari kasihmu, gimana? Saya sebagai murid Tuhan Yesus sudah dikasih tahu 1 anak manusia. Heeh. Ya kalau 1 anak manusia ngapain lagi? Sedangkan Iya, berarti kau biarkan Petrus dia aja kan? dibuatkan pasti Berarti iya, menyangkal Tuhan Yesus. berarti Karena kau biarkan 1 anak dia manusia kan? nggak akan berani. Ya, berarti nggak kau akan biarkan berani. dia kan? Iya pasti, karena nubuatnya Nah, seperti berarti itu. kau nggak kasih. Ya emang seperti itu nubuatnya. Udah habis. Emang seperti itu Bang Faruk nubuatnya. Mau kita apakan Udah juga nggak akan habis. bisa. Kau nggak mengasihi dia. Petrus yang sok jago aja, Gitu loh. Petrus muridnya Kau Tuhan munafik Yesus sok berarti. jago, udah dibuatkan akan menyangkal dia 3 kali. Petrus di situ. Gimana? Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus bernama Petrus, udah sok jago akan nolong Tuhan Yesus di situ, menyangkal dia 3 kali. Itu karena Oke, nubuatnya 1 oke. anak manusia. Oke, kita ke sana dulu. Kita lompat lagi ke sana kan. Saya tanya sekarang. Kematian Yesus di kayu salib itu keinginan Yesus atau keinginan iblis? Keinginan Tuhan Yesus. Oke, kasih datanya. Nanti saya kasih datanya bahwasanya kematian Yesus itu adalah keinginan iblis. Jika memang kau katakan keinginan Yesus, kasih datanya di mana Yesus mengatakan dia berkeinginan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih datanya. Bentar. Silakan. Mana Sanjaya? Nubuatnya di Mazmur. Kalau Kok dari nubuat? saya cari. Aku nggak nanya nubuat, Dinda. Saya tanyakan tadi, kematian Yesus di kayu salib atau kematiannya Yesus itu keinginan Yesus atau keinginan iblis? Keinginan Yesus kau bilang, ya udah jika memang keinginan Yesus, di mana Yesus menyatakan keinginannya, dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, di mana datanya? Kalau aku katakan keinginan iblis. Gitu loh. Mana datanya? Mana datanya? Ah, berarti kau nggak punya data kan? Ada datanya. Ya mana Tapi datanya? Bang Faruk Yesus nggak akan mengatakan percaya itu kalau keinginan penjelasan dia. saya. Mazmur Di mana itu, datanya? Bang Faruk, di Yohanes 1 ayat 1 firman Firman itu menjadi dari manusia. dia. Kalau Bang Faruk pasti nggak akan Saya dengerin. nggak tanya di mana Yesus menginginkan jadi firman, nggak itu Dinda. Yang saya tanyakan di mana Yesus menyatakan keinginan dia metong di kayu salib untuk nebus dosa di Itu mana? nubuat Yesus itu Alfa dan Omega sebelum Abraham Aku udah nggak ada. tanya Dia Alfa udah dan dibuatkan Indomaret. sendiri. Di Taurat Alfa udah dan dibuatkan oleh Indomaret. dia sendiri. Oke, berarti kok nggak bisa tunjukkan datanya ya sekarang. Bukan Bang Faruk datanya, menjelaskan ke Yesus kamu. sudah menjadi manusia. Sekarang abangnya menjelaskan ke kau bahwasanya itu adalah keinginannya iblis.
dan kalian mengaminkan, mempercayai, dan menyetujui keinginan dari iblis. Ini datanya. Lukas 4 nomor 5 sampai 5. Dalam Lukas 4 nomor 5, kali pertama iblis menyampaikan keinginannya untuk kebinasan dan kecelakaan Yesus. Di sini terkatakan, kemudian ia membawa Yesus, ia di sini adalah iblis, di nomor satunya, ya, ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kuhendaki. Jikalau engkau menyembah aku, ya seluruh itu menjadi milikmu. Tetapi Yesus, ini terus ini. Ya, ini dia. Kemudian ia membawa ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Yesus tahu kalau dia jatuh ke bawah, dia meninggoy. Lalu dilanjutkan, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini adalah hasil penjebakan iblis, ya, guna membujuk Yesus agar mencelakakan dirinya jatuh ke bawah. Akan tetapi Yesus menolak hal itu. Ya, dari Lukas 4 ini, dari nomor 10 sampai seterusnya kita bisa memahami iblis sangat menginginkan kecelakaan atas diri Yesus. Lalu Yesus menyatakannya di dalam Yohanes 8 nomor 44, nomor 40 sampai 44. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Nih kita baca ya. Nih, dan nomor 40 nih ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Ini dijawab Yesus dalam ayat 44-nya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia berdusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa atas segala dusta. Di dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, Yesus mengatakan, ya, orang-orang yang menginginkan kebinasaan atas dirinya, orang-orang yang mempercayai pembunuhan atas dirinya, orang-orang yang mengimani pembunuhan atas dirinya, iblislah yang menjadi bapaknya, karena itu adalah keinginan iblis. Itu yang tertuang dalam Yohanes 8 nomor 44. Sementara cair dong Bang Hel, sementara iman teman-teman Kristen itu selaras dengan iblis. Apa keselarasan iman Kristen sama iblis? Kalian mempercayai kematian dan kebinasan Yesus di kayu salib. Sementara Yesus berkata bagi mereka yang menginginkan kebinasan atas dirinya, iblislah yang menjadi bapaknya. Maka keinginan kematian Yesus di kayu salib itu adalah keinginan dari iblis, bukan keinginan dari Yesus. Karena keinginan dari Yesus selaras dengan keinginan Bapa yang tertulis dalam Matius 3 nomor 17. Di mana Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dalam Matius 26 nomor 39, Yesus maju ke depan, lalu dia sujud berdoa meminta perlindungan kepada Bapaknya. Ya Tuhanku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, dia berserah diri pada Tuhannya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sementara dalam Matius 3:17, Bapak sudah menyampaikan kehendaknya terhadap Yesus. Apa itu? Anak yang dikasihi. Tak mungkin seorang bapak yang mengasihi anak membiarkan anaknya mati terbunuh dengan kondisi terhina di atas kayu salib. Sementara
kematian dan juga kehinaan atas diri Yesus itu adalah keinginan iblis. Dan teman-teman Oten lebih condong kepada keinginan dari iblis. Maka bisa jadi Iman Musanjaya dan teman-teman Oten yang lain adalah sebuah penggiringan opini dari keinginan dan hawa nafsu iblis. Oke, makasih Bang banget. Itu luar biasa. Luar biasa. Karena emang dosa itu ya dari iblis. Jadi untuk menebus dosa manusia ya harus seperti itu, kematian. Kematian. Bukan kita manusia Berarti yang Berarti kau sepakat dengan kematian Yesus? sepakat. Karena terbukti bukan Bang Faruk, dia kan saya yang harus mati. Iblis itu bapak dia. Tapi Iblis Tuhan dari kami. bapakmu, iblis. Mana itu framing aja dari Bang Faruk. Mana ada iblis? Dengan kematiannya. Dari ayat yang dicobai itu menunjukkan Tuhan Yesus nggak mau dicobai oleh iblis. Disitulah menunjukkan kami Kristen sebagai pengikut Kristus melihat itu contoh. Kami tidak akan mengikuti apapun perkataan iblis, walaupun manis, walaupun apapun, nggak akan kami ikuti. Perkataan iblis di yang Bang Faruk baca tadi manis semua. Akan dikasih ini, akan dikasih ini. Itulah kami orang Kristen nggak mau. Sekarang kita uji. Kita uji step kedua ya. Lompat Kita lagi. uji step kedua. Step kedua kita uji. Imannya teman Kristen ini kita uji. Kamu udah sepakat tadi. Kamu setuju dengan kematian Yesus, ya? Kamu setuju dengan kematian Yesus dan pembunuhan Yesus. Sementara Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 tadi, orang-orang yang menginginkan kecelakaan atas dirinya, kebinasaan atas dirinya, bahkan ingin membunuhnya, iblis dan menjadi bapaknya. Nggak ada di Apa? Tadi nggak ada atas dirinya Tuhan Yesus di situ ayatnya nggak ada untuk Kan ayat 40 gitu dikatakan, kamu ingin membunuh aku, kata Yesus. Jika kau datang dari Abraham, jika bapakmu adalah Allah, kau tidak akan berupaya membunuh aku karena aku datangnya dari Allah. Karena kau berupaya melakukan pembunuhan dan mencelakai aku, maka iblislah bapakmu karena iblislah bapak pembunuh. Karena iblislah dari dulu pembunuh manusia, kan gitu dalam nomor 44-nya. betul. Lalu dikatakan dalam 43-nya, 44-nya kan dikatakan iblislah menjadi bapakmu. Bang Faruk, itu iblis tadi kan yang mau membunuh kan? Iya, kan mau membunuh Yesus Bang kan. Faruk. Orang-orang kan Bang dari Faruk situ kita bisa berdosa. memahami gini Dinda. Ya narasi dari Yohanes 8 40 sampai 44 kita dapat pemahaman yang menginginkan kebinasaan dan kematian dan pembunuhan terhadap diri Yesus itu adalah iblis. Betul. Nah, sekarang saya tanya, kamu sepakat nggak dengan pembunuhan Yesus di kayu salib? Ya sepakat, emang gitu. Nah, iblis yang jadi bapakmu. Apa lagi? ini kesel. Oh, udah selesai. Ternyata kan framing Bang Faruk ke situ. dan menyatakan keinginan dari iblis. Bang Faruk, dosa itu hukumnya mati Bang Faruk. Gak mungkin kita manusia biasa yang bisa mendapatkan kematian itu sendiri. Gak akan Bang Faruk walaupun mau minta ke Allah mau seperti apa, gak akan dosa Bang Faruk hilang. Hanya ada satu yang bisa mati untuk menebus dosa Bang Faruk. Itulah Tuhan Yesus. Maksudmu gini, Itulah. manfaat dari kematian Yesus ini untuk menebus dosamu gitu. Betul, dosa seluruh manusia, termasuk Oke, Faruk. kehendak siapa itu? Kehendak Tuhan Yesus. Oke, di mana Yesus menyatakan kehendaknya itu? Satu yang harus Bang Faruk pegang, Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Dia Alfa dan dia Alfa dan Omega. Begini, Bang Faruk. Saya tanya ke Bang Faruk. Bang Pelan-pelan Faruk, dulu kita Dinda. bentar. Bang Jangan Faruk, lompat saya tanya. lagi lah kau. Saya tanya. Capek aku ngejar-ngejar kau lompat. Bang Faruk lompat dari yang tadi binatang lompat sampai sini Bang Faruk yang nyari ayatnya Ya, Bang kau Faruk. yang menggiring tadi lompat-lompat. Kalau Gini, kau pertanyaanku ke Bang Faruk. Dengar dulu. Kematian Yesus bertujuan untuk menebus dosa manusia. Itu Bang keinginan Faruk siapa? terus yang nanya. Aku nggak pernah nanya. Iya, kematian Yesus di kayu salib, jadi nangis kau. Nah, lucu kali. Bang Faruk terus yang nanya framing ke sana nanya. Ya, ke sini. Aku nggak boleh bertanya. Kematian Yesus di kayu salib itu keinginan siapa? Untuk menebus dosa manusia, keinginan siapa? Keinginan firman Tuhan, nubuat Tadi dari kau bilang Allah. keinginan Yesus. Yesus itu firman Tuhan Bang Faruk. Ya udah, Yohanes 1 ayat 1, oke.
Oke, di mana datanya Yesus menyatakan matinya dia di kayu salib menebus dosa manusia adalah keinginannya? Di mana datanya? Kalau mau ada seperti itu tidak ada bahasanya, tapi nubuatnya, nubuat dari Allah. Nubuat Berarti dari kecongor aja dari tadi ngomong. itu ada di Mazmur, banyak nubuatnya, anak manusia akan mati menebus dosa manusia. Saya nggak nanya nubuat lo Dinda. Yang saya tanyakan keinginan siapa? Kalau kau bilang keinginan itu, Bang Faruk, tanya. Kekristenan itu dasarnya di Yohanes 1 ayat 1, Bang Faruk. Di situ dasarnya. Oke. Kalau Bang Faruk di situ nggak paham aja, udah selesai. Oke, lompat lagi kita ya. Dasar Kristen itu di Yohanes 1 nomor 1, betul? Betul, menurut saya Yohanes 1 ayat 1 di situ kuncinya untuk menjawab semuanya. Kita baca Yohanes 1 nomor 1 boleh? Boleh, silakan. Oke. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan, betul? Betul. Oke. Ketika pada mulanya adalah firman, pada saat itu Yohanes sudah lahir belum? Belum. Nah, dari mana Yohanes tahu kalau pada mulanya adalah firman? Yohanes kan saksi hidup. Saksi hidup dari Tuhan Yesus. Kayak mana aku bilang saksi hidup orang dia belum lahir? Gini, pertanyaanku Bang Faruk, kayak mana Bang Faruk percaya kalau ada gua, siapa saksinya? Turun di Gua Hira. Ya itu bertanya. Ya, aku balikan saksi Bang Faruk. Dinda. Kami punya saksi, Yohanes. Aku nggak nanya saksi, Dinda. Umat Muslim tidak ada saksi yang melihat Dinda. Itu Al-Quran turun di Gua Hira, tidak ada Aku nggak saksi. tanya saksi, Dinda Sanjaya. Dengar dulu, kok jangan marah-marah. Saya tidak marah. Abangmu nggak nanya saksi. Astaga. Aku nggak nanya saksi. Dengar ya, pernyataanku. Aku tidak tanya saksi. Aku cuma tanya. Jadi Yohanes dapat informasi dari mana? Karena pada saat apa Yohanes 1 nomor 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika pada mulanya adalah firman, Yohanes sudah lahir nggak pada saat itu? Belum. Nah, jadi Yohanes tahu dari mana? Ingat ya, aku nggak tanya saksi. Yang ku tanya, Yohanes tahu dari mana kondisi pada mulanya adalah firman. Tahu dari mana Yohanes? Framing lagi. Kalau kayak gitu balikkanlah pertanyaan. Gimana bisa tahu umat Muslim Al-Quran turun di Gua Hira itu benar-benar? Itu kebalikkanlah. Kembalikan pertanyaan. Kalau nggak mungkin bisa jawab di situ. Nggak mungkin bisa jawab. Siapa saksi itu? Semua bisa dijawab, Dinda. Akan bisa jawab, Bang Faruk. Aku bisa jawab. Jawab itu kayak mana? Siapa saksi Al-Quran turun di Gua Hira? Oke, ingat ya. Tadi kan ku bilang ketika aku bertanya tentang Yohanes, aku nggak nanya saksi kan, betul? Ya karena ku jawab Yohanes salah saksi, Bang Faruk nggak mau terima kan? Karena kan dia belum lahir, Dinda. Dia belum lahir. Sementara ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW adalah pelakunya, bukan lagi saksinya. Cair bang, syukron kasih, barakallahu fikum. Nabi Muhammad SAW ini aktornya, dialah yang penerima wahyunya. Ya jelas dia sudah lahir gitu loh. Cuman masalahnya ketika Yohanes menuliskan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah